Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang istri ditinggal suami karena telah bosan. Tak disangka berakhir seperti ini. Cinta namanya. Selingkuhan Chandra yang selama ini digenjot oleh titik kerasnya Chandra. Karena tempurung berbulunya jarang digosok, Sinta sangat menyukai Chandra sebab ia tampan dan kaya. Sinta memaksa Chandra untuk meninggalkan istrinya itu karena Sinta ingin menguasai harta Chandra sekaligus ingin cicipi tempurung berbulunya Sinta itu hari ini. Chandra memberanikan diri untuk membawa Cinta langsung ke rumahnya. Ia langsung disambut oleh anaknya yang bernama Aldo, dan ia pun dikenalkan oleh calon ibu barunya yang bernama Sinta. Tiba-tiba Sinta datang melihat wanita tersebut. Betapa sakit hati seorang istri saat suami membawa wanita lain ke rumah. Karena Chandra sudah bosan dengan istrinya yang bernama Dewi. Dewi hanya bisa menangis, menahan air mata, karena Chandra telah menyuruhnya pergi dan ingin pisah dengannya. Ia lebih memilih wanita itu daripada istrinya karena ia sudah bosan katanya. Dewi sangat menyayangi Aldo anaknya itu, sebab hanya dia yang dimilikinya saat ini. Dewi mengatakan kalau ia akan ditinggalkan oleh ibunya itu, sebab ayahnya akan menikah lagi katanya. Keesokan hari, Chandra menyusun baju-baju istrinya itu untuk menyuruhnya pergi secepatnya. Membuat Dewi sangat terkejut sekali. Tapi keputusan Chandra sudah bulat untuk menyuruhnya pergi. Tak sampai di situ, ketika Sinta selingkuhan suaminya itu datang, mereka pun langsung menyuruh Dewi untuk secepatnya pergi dari rumah itu. Sementara Dewi belum mencari rumah kontrakan untuk tempatnya tinggal nanti. Dewi memang tinggal bersama dengan suaminya itu, tapi dia tak dianggap olehnya. Makanya Dewi kali ini memang benar-benar ingin pergi dari rumah itu. Chandra pun sangat begitu senang karena rencananya telah berhasil. 2 hari kemudian, Dewi menemukan sebuah rumah kontrakan yang sekalian cocok untuk buat usaha. Ia pergi seorang diri dengan meninggalkan anak dan suaminya itu. Beberapa hari berlalu. Kontrakan itu pun didapatnya. Dewi mulai bingung dengan kehidupannya sekarang, sebab keuangannya sudah mulai menipis. Sementara selama ini semua biaya ditanggung oleh Chandra, suaminya itu. Dewi lalu dapat ide untuk membuka usaha warung kopi pagi itu. Karena wajah Dewi sangat cantik, para pria langsung datang untuk minum kopi di tempat usahanya itu. Sore hari, Dewi sangat bersyukur sebab ia mendapatkan hasil penjualannya yang banyak. Membuatnya senang sekali. Ia dengan uang ini, Dewi akan mengajak anak-anaknya jalan-jalan dan membelikannya beberapa mainan. Beberapa hari kemudian, Dewi yang berjalan terlihat termenung memikirkan anaknya yang telah lama tak jumpai bersamanya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria baik hati yang mencoba mendekatinya. Ferry namanya, adalah pria tampan yang juga menyukai Dewi karena kecantikannya. Dewi yang ditinggalkan suami
bukannya berubah, ia malah jadi cantik, membuat banyak yang menyukainya. Esok hari, Dewi mendatangi rumah suaminya itu untuk bertemu dengan Aldo anaknya. Ia amat sayang pada anaknya itu karena telah lama tak menjumpai anaknya itu. Pria itu, Deki namanya, adalah seorang pria yang sangat disukai oleh Dewi karena dari semua pria yang ada di sana, hanya Deki yang sangat disukai olehnya karena dia tampan. Ada-ada aja ya. Deki pun memulai rencananya untuk mendekati Aldo anaknya. Sebab berasal dari Aldo, Deki bisa genjot tempurung berbulu milik Dewi itu. Rencananya Deki, hahaha. Tak lama kemudian, Chandra datang untuk menjemput Aldo anaknya. Sebab telah 1 bulan Aldo tidak diantarkan pulang oleh Dewi kepada Chandra. Membuatnya marah pada Dewi sebab perjanjiannya hanya 2 minggu. Tak terima, Chandra datang begitu saja tanpa ada basa-basi dengan Deki. Deki pun marah pada Chandra karena tak merasa dihargai olehnya. Mereka pun saling marah. Beberapa hari kemudian, Deki datang ke rumah Dewi untuk meminjam uang. Sebab Deki sangat banyak hutang yang harus dibayarnya. Karena kasihan, Dewi pun menuruti keinginan pacar barunya itu. Sejumlah uang pun diberikan kepada Dewi pada Deki sebagai rasa sayangnya dan perhatiannya pada Deki pacarnya itu. Tanpa ia sadari, ini adalah awal dari masalah yang akan timbul karena ia telah memberikan uang padanya. Seminggu kemudian, Dewi mencoba menelpon Deki untuk meminta uang yang dipinjamnya waktu itu. Karena Dewi kali ini sangat membutuhkan uang itu untuk beli ikan asin di pasar. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Deki meminjam uang pada Dewi. Padahal hutangnya kemarin belum dibayarkannya. Dengan berbagai alasan, Dewi kali ini agak marah padanya karena janjinya hanya begitu saja. Malam pun berlanjut. Deki pun mendatangi rumah Dewi lagi untuk meminjam uang padanya. Deki mencoba merayunya agar bisa mendapatkan uang darinya itu. Dewi pun langsung memarahinya. Karena tak dapat pinjaman uang dari Dewi, Deki pun merasa sangat putus asa. Ia marah sendiri di rumah sebab tak bisa meminjam uang darinya. Tak disangka, Deki pun merencanakan sesuatu kepada Dewi. Malam itu, Deki datang ke rumah Dewi dengan alasan rumahnya telah diambil oleh orang lain sebab hutangnya itu terlalu banyak pada orang itu hingga ia ingin tinggal dan bermalam di rumah Dewi malam ini. Dewi pun merasa curiga karena Deki ingin numpang tidur di rumahnya. Ia pun lalu menyimpan uang simpanannya itu di kamar supaya Deki tidak mengetahui kalau Dewi memiliki sejumlah uang lagi. Benar saja, sewaktu mereka semua tertidur pulas, Deki pun terbangun dan melihat keadaan sekitar. Apakah Aldo anaknya sudah tertidur atau belum? Deki yang tertidur di sofa sangatlah mudah untuk merencanakan semuanya. Benar saja, ketika Aldo dan Dewi sudah tertidur, Deki melakukan rencananya yang ingin mengambil uang hasil simpanannya Dewi selama ini. Tapi diketahui oleh Aldo anaknya Dewi hingga begini.
Aldo dan Dewi pun tertidur di lantai akibat perbuatan Deki pacarnya itu. Makanya teman-teman jangan terlalu begitu percaya pada seseorang yang tak begitu kita kenal.